kalau ke depan ini kira-kira dengan jumlah generasi Z ini kan semakin banyak ya yang akan menjadi pemilih dalam pemilu maupun pilkada. Ini potensi mereka untuk turut berpartisipasi untuk wilayah Nganjuk ini kira-kira semakin besar atau stagnan landai-landai gitu. aja kayak gitu. Terus yang ketiga, jangan sampai Gen Z ini golput lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman milih semua? Semoga Anda baik-baik saja dan sehat selalu. Dan selamat datang di Sedudo, segmen edukasi dan demokrasi, podcast KPU Kabupaten Nganjuk. Bersama saya Cak Beki, kita akan ngobrol-ngobrol santai, berbagi hal seputar demokrasi dan kepemiluan. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema merawat demokrasi. Wah, merawat demokrasi ya, kayak merawat apa ini? Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, seorang yang sudah malang melintang di dunia penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Nganjuk selama 10 tahun terakhir. Ya, dia adalah seorang anggota KPU Kabupaten Nganjuk 2 periode yang mungkin Anda semua sudah familiar. Kita sapa beliau. Cak Muhyin, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat Cak Beki, sehat. Alhamdulillah. Gimana? Apa kegiatannya sekarang ini setelah purna dari penyelenggara pemilu? Yang jelas, yang utama dan wajib itu kegiatannya adalah merawat keluarga. Merawat keluarga. Merawat keluarga. Nah, kalau kemarin 10 tahun kan ikut merawat demokrasi, sekarang merawat keluarga. Nah, gimana? Bisa diceritakan enggak untuk yang 10 tahun jenengan ini berkecimpung di dunia penyelenggara pemilu, atau mungkin sebelumnya sudah pernah ya sebelum di KPU itu. Ini gimana untuk selama sampean terlibat dalam pelaksanaan proses demokrasi di Kabupaten Nganjuk ini, pengalaman-pengalaman yang sekiranya menarik. Nah, menarik sekali judulnya merawat demokrasi itu Cak Beki ya. Ya. Kalimat melawat demokrasi itu sebenarnya sama ya, karena kata-kata merawat itu kan sebenarnya yang dulunya itu sudah dibangun. Sudah dibangun, ibarat menanam itu ya, ibarat menanam itu kan tanamannya itu sudah ada, sudah mengakar, sudah ada daunnya, bahkan pernah sudah berbuah, gitu kan. Nah, tinggal bagaimana merawatnya itu kan. Kalau merawat pohon, merawat tanaman itu kan selama jenis tanamannya itu tanaman tahunan ya, ketika habis panen dibersihkan rumput-rumputnya, dipupuk lagi, sudah bagus itu rawatannya, dan mungkin akan panen lebih lebat lagi itu kalau tanaman. Nah, kalau berbicara tentu ini beda karena demokrasi. Karena demokrasi. Nah, kalau merawat demokrasi kan perjalanan kita ya, dari orde kita akan masuk sebagai penyelenggara pemilu itu kan di era reformasi ya. Era reformasi tepatnya di tahun 2014 ya. 2014. Nah, 2014 khususnya perjalanan demokrasi dari sisi penyelenggara ya. Dari sisi penyelenggaraan ini lembaga kita ini kan sudah mapan ya. KPU dibentuk sejak tahun 2023 sampai 2014 itu secara kelembagaan sudah mapan. Nah, ketika kelembagaannya sudah mapan, output hasil dari kegiatan yang dihasilkan oleh KPU itu kan tentunya buahnya itu tadi yang saya sampaikan, hasilnya juga bagus. Nah, memang ada sedikit kendala-kendala sih, khususnya soal perawatan ini. Tentunya yang namanya sebuah regulasi produk undang-undang, ya, produk undang-undang itu kan menyesuaikan kondisi yang menyelimutinya. Taruhlah
di awal-awal di awal-awal adanya KPU itu kan, atau di sekitaran tahun 2007-2008 itu belum ada calon independen. Taruhlah saya contohkan begitu ya, di pilkada belum ada calon independen. Nah di tahun-tahun itu dimasukkan calon independen untuk calon kepala daerah. Makanya undang-undangnya menyesuaikan itu, diusulkan tertuang dalam undang-undang ada calon independen. Nah, terus berikutnya di tahun 2014 sama, undang-undangnya juga sama. Nah, masuk lagi setelah tahun 2012, 2019 ini berubah lagi, undang-undangnya kan sudah beda. Undang-undang penyelenggara pemilu sudah beda. Penyelenggara pemilu beda. Undang-undangnya beda. Dari undang-undang yang beda itu maka kemudian output dan cara berdemokrasinya juga beda. Ya, gitu Cak Begi. Nah, selama semen berkecimpung di dunia penyelenggaraan ini ya, tentu kan banyak hal yang sudah dilaksanakan dalam proses pelaksanaan atau penegakan demokrasi di Kabupaten Nganjuk khususnya ya. Betul. Nah, terkait dengan partisipasi masyarakat Nganjuk sendiri dalam proses berdemokrasi ini bagaimana ini? Selama 10 tahun terakhir kita flashback gitu ya. Sebagaimana kita ketahui bersama Cak Begi bahwa di Nganjuk itu proses pemilu di Nganjuk, baik pemilu maupun pilkada itu perjalanannya landai-landai saja. Landai-landai saja. Beda dengan tempat-tempat yang lain itu kan. Tempat-tempat yang lain itu sampai ada yang pakai molotov, bakar-bakar dan lain sebagainya, bahkan kantor KPU-nya dibakar itu. Nganjuk landai-landai saja. Lah Nganjuk bisa landai-landai saja itu karena satu sisi penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Nganjuk itu sesuai dengan produk perundang-undangan yang ada. Terus satu, yang kedua sisi pesertanya itu juga mentaati apa yang sudah disampaikan oleh KPU kepada peserta. Artinya sama-sama tahu rule of the game-nya, tahu aturan mainnya, gitu kan. Ketika sama-sama tahu aturan mainnya, jelas pelanggaran itu enggak ada. Ketika pelanggaran enggak ada, maka enggak ada penalti, enggak ada kartu merah gitu. Ibaratnya ketika berbicara sepak bola kan kayak gitu Mas Begi. Misalkan ada pelanggaran-pelanggaran pun mungkin enggak terlalu fatal gitu ya. Betul. Dalam proses pelaksanaan atau penegakan aturan-aturan pelaksanaan pemilunya itu. Nah, untuk yang saat ini gitu ya, kalau dari 10 tahun terakhir itu kan sebenarnya kalau walaupun landai-landai ini sebenarnya kan cukup menarik bagi saya, itu kan jumlah pasangan calon yang berkontestasi dalam pilkada di Nganjuk sendiri itu sebenarnya kan lumayan meriah ya, pasti lebih dari 2 calon kan seperti itu. Nah ini sebenarnya kan cukup memberikan sebuah potensi sebenarnya bagi sebuah keriuhan proses demokrasi. Nah tentu ini ada sebuah hal yang telah menjadi hal kunci yang dilaksanakan dalam proses sejarah itu supaya prosesnya ini bisa sejuk nih. Nah hal-hal ini kemarin kayak apa sih? Nah, sosiologisnya masyarakat Nganjuk itu kan orangnya cenderung adem ayem. Sejuk, apalagi Nganjuk itu kan identik dengan kota angin gitu kan. Nah, apapun kegiatan yang apalagi ngomong pemilu, kegiatan kepemiluan itu ketika komunikasi antar pihak itu dilaksanakan dengan baik, gitu kan, baik peserta pemilunya, pemilihnya, penyelenggaranya, gitu kan, semua terkomunikasi dengan baik. Hajat pemilih itu kan bukan hajatnya 1 atau 2 orang saja, hajat semua masyarakat Nganjuk. Nah, ketika semua komponen ini terkomunikasi dengan baik, ya terjamin sudah adem ayem itu akan melekat di Nganjuk gitu kan.
Kira-kira begitu. Jadi kontestasi berjalan, tapi yang namanya kesadaran untuk menjaga ketertiban antar peserta itu berarti tetap dipegang ya, berarti untuk secara kultur maupun dari sosiologisnya masyarakat Nganjuk ini seperti itu berarti. Kurang lebih seperti itu, Cak Beki. Nah, untuk yang ke depan nih, untuk yang ke depan, sebagai seorang penyelenggara pemilu pada 10 tahun terakhir, nah ini kalau Cak Yin melihat ke depan ini untuk pelaksanaan demokrasi di Nganjuk selama 10 tahun ke depan nih, ini kayak apa kalau sampean melihat ini? Kan ya namanya kita kan perlu merawat itu kan berarti dan itu nanti 10 tahun ke depan itu akan kayak apa, dan itu nanti kita merawatnya itu seperti apa juga misalnya. Ya. Jadi apa yang sudah dihasilkan baik ya, dikira baik di 10 tahun terakhir sudah lampu, 10 tahun yang sudah dilaksanakan, khususnya prestasi-prestasi Nganjuk ya. Pemilunya berjalan lancar. Pilkadanya berjalan lancar. Apa penyebabnya? Komunikasi baik antar pihak. Nah, satu hal itu aja dijaga, dalam waktu 10 tahun yang akan datang, insya Allah akan minimal sama lah, bahkan lebih baik. Tinggal kalau toh misalkan partisipasi ya, berbicara partisipasi hari ini Nganjuk belum target minimal 80%, tinggal meningkatkan itu aja sih. Karena salah satu ukuran bahwa penyelenggaraan pemilu itu dianggap sukses, salah satu indikatornya itu adalah partisipasi meningkat. Pasca pungutan tidak ada masalah, tidak ada gugatan. Ada gugatan toh bisa diselesaikan. Itu Pak Beki. Pak Beki atau Mas Beki ini? Cak Beki. Oh, Cak Beki. Oke, siap. Nah, untuk ini dalam hal memupuk atau merawat demokrasi di Nganjuk ini kan salah satunya, kalau sampean sampaikan tadi itu kan hal terpenting adalah meningkatkan proses partisipasi masyarakat. Nah, kalau ke depan ini kira-kira dengan jumlah generasi Z ini kan semakin banyak ya yang akan menjadi pemilih dalam pemilu maupun pilkada. Ini potensi mereka untuk turut berpartisipasi untuk wilayah Nganjuk ini kira-kira semakin besar atau stagnan, landai-landai aja kayak gitu. Nah, ini menarik sekali. Khususnya berbicara soal Gen Z ini ya. Gen Z ini kan tidak hanya di Nganjuk. Gen Z ini tidak hanya di Indonesia. Gen Z tidak hanya berbicara Asia. Gen Z itu global gitu kan. Nah, Gen Z itu memang unik ya. Dari dulu sampai hari ini yang namanya pemilih pemula, saya kategorikan pemilih yang baru milih. Itu masuk kategori yang sulit untuk didekati. Sulit untuk didekati oleh para calon. Karena menurut mereka pemilu itu urusannya wong tuwek, Pak. Wis ben urus babi-babi lah. Pemilu urusannya mbah-mbah, urusan pak-pak, urusannya kang-kang gitu kan. Nah, iki aku tak ngurusi urusanku dhewe. Nah, karena setiap harinya Gen Z itu kita tahu lah, nggak mungkin lepas daripada medsos. Apa yang ada di medsos itu yang menjadi tolak ukur perubahan mindsetnya. Nah, tergantung kemudian siapa yang bisa mengelola medsos, itu yang akan bisa mengarahkan Gen Z. Menurut saya begitu. Nah, terus kemudian ketika para calon ataupun KPU, tupoksinya KPU untuk berpartisipasi meningkatkan partisipasi khususnya di Gen Z, berarti KPU harus berani menyentuh dan merawat lagi itu, merawat anak-anak Gen Z. Apa kebutuhan Gen Z ya? Itu didekati lah, diajak ngobrol gitu kan. Kira-kira begitu. Gitu ya. Kira-kira ini ke depan
tentu dengan semakin kompleks permasalahan ke depan ya pastinya. KPU kan perlu mendekati Gen Z dalam meningkatkan partisipasi. Ini kira-kira ke depan ini apa sih yang perlu dilakukan oleh KPU dalam mendekati para Gen Z biar mereka ini bisa meningkat partisipasinya dan mereka lebih aware lah dengan pelaksanaan pemilu maupun kita penegakan demokrasi kita secara umum seperti itu. Menarik. Soal Gen Z ini kan kita kan sudah Mas, kalau kita ini kategori generasi apa? Gen apa Mas? Milenial, kolonial apa? Nanti setelah Gen Z itu ada nama apa lagi itu? Alpha ya katanya itu kan. Nah menarik itu kan. Gen Z ini kan nggak bisa kemudian disamakan dengan kita zaman era sebelum milenial, golden memory itu nggak bisa. Ke proses keseharian Gen Z itu kan sangat jauh dengan apa yang kita lakukan dulu gitu kan. Dulu itu kalau ada apa-apa tanya pada orang lain. Nah, ya kan. Kalau ada apa-apa entah itu tanya temannya atau tanya orang tuanya atau tanya siapapun lah. Hari ini tanyanya nggak kemana-mana, diem aja dia sudah tahu jawaban. Ya melalui medsos. Karena setiap hari Gen Z entah itu kelebihan atau kekurangan bersama medsos. Berkutat dengan medsos itu. Berkutat dengan medsos. Nah, KPU bagaimana cara mendekati Gen Z untuk bisa datang ke TPS pada saat pemilu? Karena Gen Z ini saya sampaikan di awal salah satu pemilih yang susah untuk bisa menjadi pemilih yang manut datang ke TPS, pemilih rasional, pemilih yang tidak apatis dan swing voter. Gen Z ini kan masuk di kategori itu, pemilih swing voter, pemilih apatis menurut peneliti yang ada itu ya. Nah, langkah KPU bagaimana? Ya harus mengikuti era hari ini untuk mendekati Gen Z. Hari ini apa yang kira-kira relevan itu ya diikuti. Sesering mungkin mengkampanyekan hal-hal positifnya demokrasi kepada Gen Z, kepada ini disampaikan dengan sesering mungkin lah kepada Gen Z ini. KPU dengan cara apa ya? Menggunakan medsosnya bisa, menggunakan jaringannya juga bisa, gitu kan. Kira-kira begitu. Sehingga ini kita yang harus menyesuaikan dengan habit mereka ya, berarti ya. Jadi karena habitnya saat ini medsos, penggunaan teknologi dan sebagainya, berarti semua itu kita kita ikutilah habit mereka itu berarti. Betul. dalam mendekati itu berarti ya. Betul. Nah, Cahin, ini untuk yang pertanyaan terakhir nih. Kira-kira apa sih pesannya sampean gitu sebagai seorang yang cukup lama ikut menyelenggarakan pemilu di Kabupaten Nganjuk kepada teman-teman Gen Z terkait dengan pentingnya demokrasi, sehingga ke depan tentu biar pelaksanaan demokrasi ini kan sebuah proses berkelanjutan. Nah, teman-teman Gen Z kan tentu punya tanggung jawab baik secara moral maupun sebagai seorang warga negara untuk turut merawat demokrasi kita ini, gitu. Nah, teman-teman Gen Z yang wajib terinternalisasi pada dirinya itu kan yang harus selalu mengupdate dirinya. Selalu mengupdate dirinya karena situasi di luar perkembangannya itu kan semakin cepat. Tidak hanya pemilu, apapun perkembangannya semakin cepat. Yang mengendalikan Gen Z itu kan tidak hanya Indonesia, ya juga luar sana. Harus update. Yang kedua itu
selalu melakukan riset penelitian. Kalau Gen Z ngomong riset dan penelitian itu kayak gimana gitu ya. Tapi ini wajib. Misalkan riset melalui medsos gitu kan. Ini harus ada rambu-rambunya Gen Z. Nggak boleh sembarangan gitu kan. Yang paling aman kalau mau tanya soal pemilu, tahu track recordnya calon dan lain sebagainya, ya buka webnya KPU lah. Itu yang paling aman. Gitu ya. Itu literatif banget gitu kan. Ya terus yang ketiga, jangan sampai Gen Z ini golput lah. Kira-kira begitu. Nah, teman milih semua, ini pesan Cak Yin teman-teman Gen Z cari sumber informasi yang valid untuk bisa menguatkan atau memberikan tambahan wawasan bagi kalian supaya dalam menentukan pemilih di masa depan itu tidak ada ketersesatan gitu ya berarti. Benar sekali. Tidak ada ketersesatan. Nah, teman-teman milih semua, mungkin ini obrolan-obrolan santai saya dengan Cak Yin, anggota KPU Kabupaten Nganjuk periode 2014 sampai 2024. Nah, kita sudah ada di penghujung episode studio hari ini. Terima kasih kepada teman-teman milih semua dan terima kasih kepada Cak Yin narasumber hari ini. Semoga sehat selalu, sukses selalu di kegiatan non kepemiluan maupun hari-hari ke depan. Iya pasti. Makasih Mas Beki. Nah, dan terima kasih atas wawasannya terkait dengan pengalaman yang sangat-sangat berharga dalam proses pelaksanaan pemilu dan perawatan demokrasi di Kabupaten Nganjuk. Dan tentu kita berharap merawat demokrasi ini adalah sebuah kegotong royongan kita bersama, menjadi sebuah semangat kegotong royongan kita bersama. Merawat demokrasi adalah tanggung jawab bersama, mulai dari menjaga informasi yang sehat, meningkatkan kesadaran politik hingga partisipasi aktif dalam setiap proses demokrasi. Nah, jangan lupa ikuti terus episode-episode berikutnya untuk pembahasan lain yang tak kalah menarik tentunya. Teman milih, jangan lupa untuk mengikuti seluruh media sosial KPU Kabupaten Nganjuk, mulai dari Facebook, Instagram, X, TikTok, dan YouTube KPU Kabupaten Nganjuk, agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar kepemiluan dan edukasi demokrasi. Dan untuk tayangan podcast Sedudo hari ini, silahkan share dan jangan lupa tinggalkan komentar. Anda suka atau tidak suka, boleh komentar. Dan Anda juga boleh kasih usulan-usulan pada komentar tayangan-tayangan kami. Dan supaya konten-konten kami akan lebih menarik di masa mendatang. Kami dari tim podcast KPU Kabupaten Nganjuk mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Saya Cak Beki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.